Ibadah yang langsung kepada Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Muslim belum tentu Islam, karena bisa jadi umat Islam tidak mempresentasikan nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena Islam seperti gelas bening yang saat diisi kopi ia seolah hitam dan saat diisi jeruk seolah kuning, padahal ia tetap bening. Kalau Nabi bersabda bahwa bumi itu semuanya masjid, yang terpikir dalam benak saya bukan keberadaan Tuhan di bangunan kubah yang kita sebut masjid itu, tapi di mana saya melihat Tuhan dan menyebabkan saya bersujud padanya, di sanalah masjid. Jika kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka tak ada cara lain kecuali menyandingkan diri kita dengan Al-Quran. Semakin mengaji, semakin kita paham betapa tak terbatasnya medan makna Al-Quran dan betapa kerdilnya pikiran kita, sehingga kita terus semakin rendah hati, bukan justru semakin sok. Nikmat terbesar Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan. Kita diciptakan merdeka, syukuri dengan mau menjadi diri sendiri. Jika ada pendakwah Islam yang justru mencerai-beraikan sesama muslim atas nama perbedaan pandangan, ia berarti telah mengkhianati Nabi, karena Nabi mempersatukan, tapi ia mencerai-beraikan. Matematika Allah bukan dihitung dari seberapa langkah kita ke masjid, tapi seberapa besar kemauan kita. Kalau kita diperintah atau dilarang atas sesuatu yang tak ada alasan rasionalnya, maka di sanalah ketaatan kita diuji oleh Allah. Bagi saya, bentuk penistaan atas Tuhan adalah jika ada orang yang menghina orang miskin atau apapun ciptaannya. Sejatinya, menghadap kemanapun, kita melihat kebesaran Allah yang membuat kita menyebut namanya. Bukan hanya di Ka'bah, tapi juga di gubuk-gubuk orang miskin, di rumah-rumah yatim, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Dokter dan obat itu adalah perantara untuk mengetuk pintu kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata dalam satu taman, semua bunga layu dan masih ada satu yang masih hidup. Ingin fokus kembangkan sesuatu yang masih hidup ketimbang meratapi dan menghakimi yang mati. Jangan sampai setelah berhijrah, ibadah kita menjadi lebih semangat, namun kita menjadi tidak murah tersenyum kepada orang lain. Jika seseorang itu bukan saudaramu dalam agama, maka dia saudaramu dalam kemanusiaan. Masjid bisa roboh, Ka'bah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan abadi dalam ketaatan dan kecintaan padanya. Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan. Dalam kepedihan, apapun hikmah yang lebih besar terkandung dibanding kepedihan itu sendiri. Pembelaan atas nama Tuhan sebenarnya hanyalah pembelaan atas ego suatu kelompok saja. Begitu seseorang merasa pintar, maka saat itu ia berarti bodoh, sebagaimana begitu seorang merasa suci, saat itu ia sedang kotor. Perperangan itu bukan hanya tidak selaras dengan ajaran Islam, tapi mengkhianati fitrah manusia yang pada dasarnya membenci peperangan. Seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain atau sesuatu di luar diri kita, padahal yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Begitu pula kadang kita mencari solusi di luar diri, padahal solusi itu sebenarnya ada di dalam diri. Yang paling aku takutkan adalah ketakutan pada diri sendiri, kepentinganku, nafsuku, dan golonganku. Karena itu dalam tasawuf, yang harus pertama kau urus dan kendalikan adalah egomu. Meninggalkan kesan yang baik lebih penting dalam dakwah ketimbang menyampaikan pesan yang baik. Terima sayang atas dukungannya. Subscribe, like, share and comment. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya.